Berbalik ditanya, kau nggak salah mencaci maki Muhammad? Oh benar, Muhammad itu begini. Kau tahu siapa dia? Kau pernah lihat dia? Kau kan nggak ngelihat. Ya pokoknya kita dengar Muhammad begini, korban medsos, korban buzzer, korban buzzer dia. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa orang yang bantu kamu setiap hari? Oh iya, kalau dia baik, dia lembut, dia santun. Kau tahu gak itu siapa? Gak tahu. Yang jelas dia orang baik. Itulah Muhammad. Sallu ala Nabi. Nangis itu pengemis, saudara. Nangis. Dia katakan, saudara, demi Tuhan, tidak ada orang yang selembut dia, sesantun dia. Dia selalu membantu aku. Dan hari ini aku menyesal, ternyata aku mencaci maki dia di depan dia. Bagaimana beliau perlakukan dengan tegas, kapan beliau diam, kapan beliau senyum, kapan beliau marah, saudara, dan kapan beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap para penghina Nabi, saudara. Takbir. Pada saat Nabi hidup di kota Mekah, banyak hinaan, saudara, hujatan yang beliau terima, yang gak usah kaget. Kalau saat itu umat Islam tidak ada yang balas, yang gak usah kaget. Karena saat itu umat Islam masih minoritas. Saudara, kalau Nabi dihina di tengah umat Islam yang minoritas, wajar. Umat tidak berdaya. Jangankan untuk mengambil tindakan, untuk nyelamatin imannya kadang-kadang sulit. Lihat bagaimana sahabat Nabi Ammar bin Yasir, saudara, sampai ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, saudara. Saat itu umat Islam masih lemah. Kalau masih lemah, umat Islam diam, Nabi dihina, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, masih lemah. Tolong dicatat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Jadi ingat ceramah 5 tahun lalu. Masya Allah. Lanjut. Betul. Kita dikriminalisasi lagi. Ini urusannya ceramah lanjut, ada laporan lagi. Baik, kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas ya? Paham semua? Baik, sekarang kita pindah ke Madinah, saudara. Singkat aja nih. Tadi di Mekah umat Islam masih lemah, Nabi dihina, mereka diam. Wajar tidak? Wajar tidak? Tapi itu pun gak semua diam, saudara. Abu Jahal pernah dipukul sama Sayyidina Hamzah karena kurang ajar, saudara. Bicara tentang Nabi, dipukul sama Sayyidina Hamzah. Usahanya Hamzah jagoan, saudara, di kota Mekah, gak main-main. Jadi ada sahabat-sahabat yang berani, walaupun minoritas, tetap mereka marah, saudara. Bahkan paman Nabi, saudara, Abu Talib, luar biasa. Diancam mau diperangi, diboikot, tetap memberikan pembelaan. Enggak peduli, diboikot hampir 3 tahun. Sampai makan dedaunan, saudara. Nah, jadi sekali lagi ada yang berani melakukan perlawanan, ada. Tapi memang secara umum umat Islam masih lemah. Kalau lemah bertahan. Indah tidak? Indah tidak? Kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita pindah ke Madinah. Di Madinah ada pengemis, matanya buta, miskin, duduk di pasar minta-minta. Setiap Nabi lewat, Nabi kasih. Cuma nih pengemis mulutnya jahat, maki-maki Muhammad melulu, saudara. Muhammad begini, Muhammad begitu. Ada nggak pernah lihat Nabi, saudara. Cuman jadi korban isu medsos. Kan zaman sekarang begitu medsos. Korban Muhammad nih bahat, tukang sihir. Padahal setiap hari Nabi sedekah sama dia. Tapi enggak dihukum sama Nabi. Enggak, saudara. Muncul pertanyaan, kenapa enggak dibunuh? Saudara,
Nabi ini fiqhud dakwahnya saudara luar biasa. Basyarun lakal basyari, nggak main-main saudara. Andai kata pengemis ini dibunuh, udah buta, miskin, melarat, dibunuh sama Nabi, apa kata dunia? Kira-kira jelas gak? Apa kata dunia? Gile, kan begitu saudara. Orang miskin, buta, melarat, cuman ngomong doang, dibunuh. Nabi cerdas, apa kata dunia? Itu namanya fiqhud dakwah saudara. Dakwah tuh ada caranya. Oh ini nggak boleh dibunuh. Sahabat-sahabat marah, Nabi tenangin, biarin aja. Nanti ada saatnya dia bakal sadar, ada saatnya dia tahu. Saudara, dan saat itu akhirnya tiba. Begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar dan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa saja yang dilakukan Nabi semasa hidupnya. Janda mana yang dibantu, yatim mana yang ditanggung Nabi, orang miskin mana yang selalu dikunjungi oleh Nabi. Saudara. Dan ada sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah, itu suka didatangi oleh Nabi untuk diberikan bantuan, saudara. Berupa kalau kayak kita sekarang nih sembako, makanan-makanan pokok dibantu oleh Nabi. Nah, Sayyidatuna Aisyah kasih tahu, di antara yang dikasih tahu, di pasar tuh ada pengemis. Nabi tuh nggak pernah luput untuk bantu dia. Saudara, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang dia bantu dengan jumlah yang sama yang dulu Nabi bantu ya ikhwan. Begitu dibantu, dipegang tangan Sayyidina Abu Bakar sama pengemis ini. Kau baik, tapi ini tangan aromanya beda dengan yang biasa membantu. Kau baik, tapi ini beda. Nah, begitu. Nah, habis begitu Sayyidina Umar nggak ngomong apa-apa, sudah. Sayyidina Umar yang penting habis kasih jalan. Begitu mau jalan, tahu-tahu ini perempuan kaki maki Nabi. Seperti kebiasaannya, saudara. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Berbalik ditanya, kau nggak salah mencaci maki Muhammad? Oh, benar, Muhammad itu begini. Kau tahu siapa dia? Kau pernah lihat dia? Kau kan nggak ngelihat. Ya pokoknya kita dengar Muhammad begini, korban medsos, korban buzzer, korban buzzer nih ya kawan. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa orang yang bantu kamu setiap hari? Oh iya, kalau dia baik, dia lembut, dia santun. Kau tahu gak itu siapa? Gak tahu, yang jelas dia orang baik. Itulah Muhammad. Sallu ala Nabi. Nangis itu pengemis, saudara. Nangis. Dia katakan, saudara, demi Tuhan, tidak ada orang yang selembut dia, sesantun dia. Dia selalu membantu aku. Dan hari ini aku menyesal, ternyata aku mencaci maki dia di depan dia. Subhanallah. Jadi kita lihat, saudara, itu kita punya Nabi. Orang miskin, melarat, pengemis, buta, caci maki Nabi karena nggak ngerti. Korban isu, nggak dibunuh sama Nabi. Kalau gitu saya tanya, Nabi kita saudara cerdas tidak? Pandai tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Santun tidak? Sabar tidak? Sallu ala Nabi.